Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan ya bisa menghadiri atau berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengikuti kajian taklim muta'alim yang insya Allah rutin diadakan setiap Rabu malam pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah juga ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, serta kaum muslimin yang senantiasa mau ya, hidupnya terikat dengan aturan Islam. Alhamdulillah, Al-Mukarram, Al-Ustadz Hafni Mubarak sudah berada di tengah-tengah kita ya. Tidak berpanjang lebar ya. Kajian taklim muta'alim ini akan segera kami serahkan waktu dan kamera ini ke beliau ya. Sebelum kajian taklim muta'alim yang bertemakan malam hari ini adalah banyak yang pintar tapi sedikit yang terarah ya, akan diulas oleh beliau. Alangkah baiknya kajian taklim muta'alim ini kita awali ya, dengan pembacaan umul kitab agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau bisa betul-betul bermanfaat bagi kita ya, khususnya dan nantinya insya Allah juga jika kita terapkan bermanfaat bagi umat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Tidak berpanjang lebar, ya. Langsung saja waktu dan kamera ya, kami serahkan kepada Ustadz Al-Mukarram Hafni Mubarak MPD untuk menyampaikan ya, kajian taklim muta'alim edisi Rabu tanggal 3 Juni 2026 ini. Pada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin, la rasula wa la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilma wa razzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-afadil wal kurama, para kiai, ustaz-ustazah, bapak ibu dan sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah masih diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar bersama kembali dalam kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim, yang mana pada malam hari ini menjadi momentum yang sangat istimewa bagi kita karena masih ditambah nikmatnya oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, karena masih bisa bermuajahah untuk belajar bersama dalam rangka untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni kewajiban menuntut ilmu yang itu diwajibkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sangat dirindukan, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya
dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan syariah-syariah yang telah dibawa oleh beliau. Bapak Ibu sahabat MA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih masuk di bab 3 nggih, yakni faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyarik wan wathabati alaih. Yang mana kita masih masuk pada tema kajian kita di bab 3 itu adalah tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan kita dalam belajar. Yang dalam hal ini kita ambil judul banyak yang pintar tapi sedikit yang terarah. Kalau kita melihat fenomena hari ini di zaman yang penuh dengan informasi melimpah, namun bimbingan itu sangat minim terhadap anak-anak muda kita sekarang yang bebas mengakses informasi. Dan hari ini juga banyak anak-anak muda kita atau siswa atau mahasiswa bisa jadi itu tidak diragukan kembali cara public speakingnya, cara berbicaranya. Namun terkadang di antara mereka itu pintar ngomong, tapi kadang-kadang omongannya itu membingungkan atau tidak menentukan arah hidup bagi dirinya. Dan juga tidak sedikit orang-orang yang bergelar gitu kan, yang kita saksikan dengan mata telanjang kita, namun mereka kehilangan tujuan yang sebenarnya di dalam menjalani hidup ini. Sehingga mereka lebih kepada tujuan jangka pendek, yaitu adalah dunia. Dan tentu hal ini tidak cukup bagi kita seorang hamba dan umat Nabi Muhammad, karena kita sadar hidup ini tidak hanya sekarang, tapi nanti akan ada kehidupan setelah mati, yaitu di surga atau neraka. Nah, dan juga kita itu menyaksikan fenomena-fenomena yang dahsyat saat ini, gitu. Di mana fenomena ini sangat menyedihkan dan menyayat hati seorang guru atau seorang pendidik atau bahkan orang tua, di mana ketika melihat anaknya atau muridnya yang cerdas, sangat cerdas bahkan, namun ia meninggalkan ngajinya atau belajarnya karena sudah merasa pintar, karena merasa cerdas begitu kan. Itu tidak sedikit hari ini yang demikian. Nah, dan juga di kalangan-kalangan pelajar sekarang itu meraih prestasi yang menjulang, tapi terkadang karena prestasi itu dia sombong sehingga adabnya pun juga tidak ada dalam dirinya. Dan juga sekarang itu banyak orang-orang yang ahli ilmu, namun di dalam kehidupannya mereka terus gelisah, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Itu banyak sekarang hal-hal yang demikian itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Atau bahkan juga tidak sedikit sekarang itu para pelajar hari ini itu lebih banyak mengakses media-media sosial atau fasilitas-fasilitas AI dan lain sebagainya, tetapi mereka lupa bahwasanya hal itu tidak cukup. Itu hanya sebagai penunjang. Terkadang mereka lupa bahwasanya harus ada guru yang betul-betul memberikan arahan, memberikan bimbingan, supaya jiwa seorang pelajar itu tidak
tidak resah atau tidak gelisah ya. Karena sebab banyak mengakses ilmu sehingga kadang-kadang itu menjadikan dirinya gelisah di saat tidak ada yang membimbingnya. Nah, sehingga ketika fenomena-fenomena di atas itu muncul gitu, itu disadari ataupun tidak, itu akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, ya, tetapi biasanya lemah secara spiritual, gitu. Nah, cerdas secara intelektual, tapi lemah secara spiritual, gitu. Nah, karena kenapa? Informasinya banyak, tapi pengarahnya atau tidak ada orang yang memberikan arahan. Karena itu penting. Makanya Hadratul Imam Az-Zanuji rahimahullah dalam kitab Ta'limul Muta'lim ini memang tidak langsung berbicara tentang banyaknya ilmu yang harus dipelajari. Nah, tetapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilih guru yang benar. Karena itu penting. Nah, sebab kenapa seringkali itu seseorang itu gagal itu sebab seringkali orang itu gagal bukan karena kurang pintar gitu kan. Nah, tetapi karena mereka salah mengambil arah sehingga menjadikan dia gagal dalam hidupnya. Karena arah atau tujuan kita itu dalam belajar itu bukan untuk mencari validasi, bukan, tapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu sudah ridha, maka insya Allah apa yang kita hajatkan Allah akan kabulkan. Nah, itu kuncinya harus mendapatkan ridha dari Allah dari setiap usaha dan arah tujuan yang kita lakukan di dalam setiap aktivitas. Nah, ada orang yang kecerdasannya luar biasa gitu kan. Tetapi karena salah guru gitu kan, atau juga salah teladan yang diambil gitu kan, akhirnya masa depannya itu tersesat gitu kan, atau bahkan bisa jadi menyesatkan gitu kan. Nah, ini yang harusnya kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan bagaimana arah perjuangan dalam belajar anak-anak kita supaya tidak disorientasi, tidak hanya sekedar untuk meraih duniawi saja, namun ukhrawinya pun juga menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu cerdas, ya. Sehingga anak-anak kita itu bisa benar-benar cerdas secara intelektual dan spiritualnya pun juga kuat dalam diri anak-anak kita. Nah, ini fenomena-fenomena yang akan kita bahas sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zanuji rahimahullah. Nah, kita lanjut kepada bait selanjutnya. Wa amma ikhtiyarul ustadzi fayanbaghi an yakhtara al-a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah hinaidin Hammad ibn Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Wa qala Abu Hanifah wajadtuhu shaykhan waquran haliman saburan. Qala thabattu 'inda Hammad ibn Abi Sulaiman fanabattu. Masyaallah. Nah, jadi di sini bagaimana Imam Az-Zarnuji rahimahullah menggambarkan kepada kita di dalam memilih seorang guru di saat kita akan belajar, maka ada tuntunan-tuntunannya gitu kan. Wa amma ikhtiyarul ustad, adapun dalam memilih seorang ustad atau seorang guru, fayam bagi ayyaktarah,
al-a'lam wal awra wal asan. Maka kita sebagai seorang pelajar maka kita sebagai seorang pelajar harus ayyahtarah al-a'lam, harus memilih guru al-a'lam yang paling alim, wal awra yakni paling wara, wal asanna dan yang lebih sepuh. Artinya lebih sepuhnya seperti apa? Nah, kita lanjutkan. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullah Hammad bin Sulaiman rahimahullah ba'da ta'amuli wa tafakkur. Nah, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, ya, ketika beliau akan belajar atau ketika memilih seorang guru, beliau memilih Hammad Hammad bin Sulaiman. Beliau memilih Hammad bin Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur, setelah melakukan ta'ammul wa tafakkur, melakukan perenungan, merenungkan, wa tafakkur, dan melalui pikiran-pikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang matang. Waqala, kemudian beliau berkata, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Aku mendapatkan syaikhan, ya ini adalah orang yang, syaikhan itu adalah orang yang apa namanya, yang memiliki wibawa yang sangat tinggi, makanya disebut dengan syekh, gitu kan. Memiliki wibawa yang sangat tinggi, waquran haliman, dan juga santun, wasoburon, dan juga seorang penyabar. Nah, waqala, kemudian Ibu Hanifah berkata lagi, sabattu 'inda Hammad bin Sulaiman fanabattu. Beliau juga itu berkata, apa kata beliau? Sabattu 'inda Hammad bin Sulaiman fanabattu. Masya Allah. Aku menetap belajar di sisi Hammad bin Sulaiman, fanabattu, maka aku pun tumbuh dan berkembang. Masya Allah. Jadi karena memilih seorang guru yang tadi ada tuntunannya itu adalah a'lam, awra, wal asan. Ini yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, yang kemudian juga ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau belajar bersama gurunya, yaitu adalah Hammad bin Sulaiman, di mana untuk belajar dengan beliau itu beliau harus melalui ta'ammul wa tafakkur. Beliau itu harus melalui perenungan dan pertimbangan yang matang. Jadi tidak ujuk-ujuk yang penting guru, yang penting guru, enggak gitu kan. Nah, itu yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah, sebagaimana hal ini juga diberikan apa namanya penjelasan oleh Imam Az-Zanuji rahimahullah. Nah, al-a'lam, nah ini yang penting itu ya. Al-a'lam ini kalau dalam bahasa Arabnya itu al-a'lam itu ismu tafdil kalau tidak salah ya, yaitu adalah tentang yang paling alim. Ya. Jadi yang paling alim. Jadi bukan sekedar hanya banyak hafalan ataupun apa, tidak, tapi yang alim gitu kan. Nah, ada beberapa penjelasan di dalam syarah Ta'lim Ta'lim itu bahwasanya ulama itu menjelaskan yang dimaksud guru yang paling mampu menunjukkan jalan menuju Allah. A'lam itu yang dimaksud adalah a'lam, yang paling alim itu berarti guru yang paling mampu menunjukkan jalan kepada kita sebagai seorang murid atau kepada murid-muridnya, yang paling mampu menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menunjukkan teori atau memahamkan teori-teori, tidak. Tidak hanya sekedar itu. Yang paling utama itu yang disebut a'lam di dalam kitab Syarah Ta'lim itu adalah guru yang mampu
menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenapa? Karena guru itu sudah kita pahami bersama itu tidak hanya sekedar apa namanya mentransfer knowledge atau ilmu kepada murid, tidak hanya sekedar itu gitu. Tetapi ingat bahwasanya ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Artinya apa? Seorang guru itu harus mampu untuk memindahkan nur atau ilmu atau cahaya dari hati guru itu ke hati muridnya. Nah, ini yang memang menjadi perhatian penting dalam memilih guru yang a'lam itu, gitu kan. Artinya tidak hanya sekedar transfer ke knowledge, namun juga mampu memindahkan cahaya atau nur ilmu itu sendiri dari hati seorang guru kepada muridnya. Nah, nah, di sini yang perlu kita amati itu adalah apa? Banyak orang yang berilmu, ya, tapi kadangkala tidak mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmu yang nafi. Karena kenapa? Karena di situ cahaya Allah atau ilmu itu kan nur. Nur itu adalah al-ilmu nurun, gitu kan. Ilmu itu adalah cahaya itu. Cahaya Allah. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu atau mentransfer ilmu itu harus betul-betul dari hati yang tulus sehingga bisa diterima oleh hati seorang murid sehingga menjadilah ilmu yang barokah atau yang nafi'. Artinya sekali lagi al-a'lam sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji yang disebut dengan al-a'lam di sini adalah guru yang paling mampu menunjukkan kepada kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua juga di situ Imam Az-Zanuji rahimahullah menyampaikan eh, wal aura gitu kan. Yaitu adalah yang paling wara. Senantiasa kita melihat orang-orang itu ketika guru kita itu sudah aura atau wara, artinya selalu menjaga gitu kan. Selalu menjaga dari perkara-perkara yang syubhat dan maksiat. Inilah yang disebut dengan aura. Senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat dan maksiat itu. Nah, wara ini menjadi hal yang sangat penting karena kenapa? Karena itulah nanti yang bisa kita teladani dari guru kita. Karena ketika kita tidak memiliki apa namanya kewaraan itu, kehati-hatian itu, maka itu akan menjadikan hati kita itu keras atau sombong. Karena kenapa? Merasa lebih pintar, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, tentu itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Maka sifat wara ini harus betul-betul ada di dalam diri seorang guru sehingga murid bisa meneladaninya itu. Nah, karena kenapa? Guru yang borok itu akan mengajarkan ketakwaan, gitu kan. Guru yang warok itu pasti akan mengajarkan ketakwaan, gitu kan. Mengajarkan ketakwaan itu secara real, bukan hanya lewat ucapan-ucapan saja, gitu. Tetapi tidak pernah dikerjakan. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya penting kita menjadi apa namanya? Menjadi pelajar yang meneladani guru-guru kita dalam kewaraannya, dalam kehati-hatiannya dari barang-barang yang syubhat dan maksiat. Karena kenapa? Disitulah seorang guru yang warok mengajarkan ketakwaan yang hakiki kepada kita, bukan hanya sekedar ucapan gitu kan, tapi langsung praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Karena kenapa? Karena disadar ataupun tidak gitu kan, murid-murid itu atau pelajar itu banyak meniru kehidupan guru-gurunya daripada daripada mendengarkan ceramah-ceramahnya saja. Nah, kebanyakan murid-murid itu begitu. Lebih banyak melihat, lebih banyak meniru kehidupan gurunya daripada banyak mendengarkan ceramah-ceramahnya. Karena itu langsung real, nyata itu kan. Makanya pentingnya kita memilih kalau kita belajar memilih guru yang senantiasa memiliki warok tadi sehingga kita bisa meneladaninya atau kita sebagai orang tua pun juga mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga tadi juga Syekh Zarnuji rahimahullah juga menyampaikan wal asanna. Nah, yang lebih matang, bukan hanya sekedar umurnya, Ngi. Kalau dalam bahasanya itu kan sanah asan itu kan umur gitu kan. Yang lebih tua katakanlah. Nah, jadi tidak hanya lebih tua umurnya gitu kan, tapi juga lebih matang atau lebih dewasa gitu. Nah, karena kenapa? Ini bukan semata-mata soal umur gitu kan, tapi tentang kematangan dalam berpikir dan memberikan nasihat-nasihatnya gitu. Nah, karena kenapa? Orang yang matang dalam berpikir itu senantiasa memberikan nasihat-nasihatnya itu sangat menyentuh hati gitu kan. Karena kenapa kematangan berpikir itu menjadikan arif dan bijaksana gitu kan. Nah, ini tentu ketika orang itu sudah matang dalam berpikir itu pasti banyak melewati terjangan-terjangan atau ujian-ujian dalam hidupnya sehingga menjadikan cara berpikirnya itu lebih matang atau lebih arif dan bijaksana. Nah, sehingga nasihatnya itu biasanya lebih mendalam, lebih menyentuh hati, karena sebab pengalaman-pengalaman hidupnya itu menjadikannya berpikir matang dan arif dan bijaksana. Nah, itu maksud dari asan gitu ya, lebih tua atau bukan umurnya gitu, tapi dalam berpikirnya lebih matang, lebih arif dan bijaksana. Nah, sekali lagi untuk bisa menjadi arif dan bijaksana, tentu karena melewati pengalaman-pengalaman hidup, terjangan-terjangan, tempaan-tempaan yang menjadikannya eh, lebih matang dalam berpikir dibandingkan dengan orang-orang yang belum melewati tempaan terjangan dalam hidupnya. Nah, dan di sini juga kita lihat bagaimana yang disampaikan sebagaimana kamakhtarah Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaiman sebagaimana Imam Abu Hanifah itu memilih yaitu adalah Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, beliau sampai mengatakan sabattu fanabattu. Masya Allah. Ini kalimat yang sangat menyentuh hati bagi seorang pendidik nih. Karena sebab beliau itu istiqomah berguru kepada gurunya Hamad bin Sulaiman ini, maka beliau sampai mengatakan sabattu fanabattu. Maka karena sebab menetap terus istiqomah berguru kepada beliau, fanabattu. Maka beliau itu tumbuh dan berkembang sampai sekarang itu kita tidak sampai sekarang kita paham siapa itu Imam Abu Hanifah. Gitu. Artinya apa? Jadi beliau itu bisa tumbuh dan berkembang karena konsisten berguru kepada satu guru dalam bidang-bidang ilmu yang kemudian beliau itu sampai mengatakan sabattu fanabattu. Gitu kan. Nah, hari ini gitu kan, hari ini yang kadang-kadang makanya kalau kita itu memondokkan anak-anak kita, memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak kita itu agar senantiasa itu konsisten. Makanya kayak ada itu kan salah satu pondok atau sekolah
itu mewajibkan harus 6 tahun gitu kan. Karena kenapa? Bisa jadi di antara salah satu yang dipraktekkan itu seperti ini. Artinya apa? Tidak pindah-pindah guru atau tidak pindah-pindah sekolah atau pondok gitu kan. Sehingga dia terus istiqomah sampai ada program 6 tahun gitu kan. Nah, bukan berarti yang 3 tahun itu tidak baik, tidak. Tentu kalau kita melihat sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, itu senantiasa beliau menyelesaikan sampai beliau mengatakan sabatu fanabatu, karena ketetapan saya dalam berguru konsisten itu kalau tidak khilaf itu sampai 18 tahun itu beliau belajar, kemudian beliau menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita lihat sebagaimana Imam Abu Hanifah itu ketika beliau bisa sampai sekarang menjadi imam besar, tentu kita kenal beliau itu adalah orang yang sangat cerdas tentunya, bahkan di dalam sejarah-sejarah Islam itu beliau itu sangat dikenal gitu kan. Nah, karena kenapa eh, kita harus tahu bahwasanya beliau itu menjadi seorang imam itu bukan hanya sekedar kecerdasan semata yang beliau miliki gitu ya. Tetapi karena keistiqomahan beliau di dalam belajar bersama gurunya sampai kurang lebih 18 tahun bersama Imam Muhammad bin Abi Sulaiman itu. Nah, kalau melihat kemampuan, insya Allah Imam Abu Hanifah itu sangat sangat tidak diragukan. Tapi karena beliau itu apa betul-betul ingin mendapatkan arahan, bimbingan dari gurunya, sampai-sampai itu beliau mengatakan dalam dirinya itu sebagaimana tadi disampaikan, sabattu inda Hamad fanabattu. Sampai-sampai itu beliau mengatakan bahwasanya saya menetap belajar dengan gurunya yaitu adalah Hamad, fanabattu, maka aku tumbuh dan berkembang. Nah, ini penting untuk kita tiru supaya nanti kita dan anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang karena tidak pindah-pindah tempat gitu. Nah, justru konsisten itu menjadi bagian hal yang sangat penting di dalam belajar bersama guru. Nah, jadi sekali lagi kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zurnuji, bahwasanya kita harus mencari guru yang senantiasa a'lam, aura, wa asan. Ya, jadi alim, wara, dan memiliki kematangan. Nah, Bapak Ibu, sahabat MUA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita harus mencarikan guru-guru dari anak-anak kita itu yang senantiasa menjadikan anak-anak kita dan kita juga itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan rohani dengan guru-guru agar kenapa? Agar senantiasa ketika rohani kita dengan guru itu menyatu, maka insya Allah disitulah cahaya Allah akan mengalir dari hati ke hati. Nah, sebagaimana yang salah satu yang disampaikan oleh seorang ulama itu mengatakan, innal ilma la yu'khadhu minal kutubi faqat, bal la budda min muallimin yuwajjih at-talib. Kata beliau, yaitu adalah Syekh Muhammad Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak cukup diambil dari buku semata. Nah, tetapi harus ada guru yang mengarahkan penuntut ilmu, gitu kan. Nah, sehingga sekali lagi senantiasa kita harus memiliki guru supaya kita terarah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang pernah kami sampaikan, man la syaikha lahu fa syaikhuhu asyaitan, gitu kan. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki guru pembimbing,
Man la syaikh lahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru pembimbing, maka setanlah yang akan menjadi pembimbingnya. Na'udzubillah min dzalik. Gitu kan. Maka insya Allah ketika kita menjadi orang yang terarah, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dan Imam Abu Hanifah. Kita lanjutkan. Qala sami'tu Qala rahimahullah sami'tu hakiman min hukama'i Samarkanda qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله بالمشاورة في الأمور ولم يكن أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور التي حوائج البيت. Masya Allah. Kalau tadi membahas tentang bagaimana kita itu meneladani guru dari kewaraannya, terus kemudian kematangannya dalam berpikir arif dan bijaksana, dan juga kematangan-kematangannya. Maka di bait yang kedua ini kita akan diajarkan atau kita akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana di dalam memilih sesuatu itu senantiasa melalui musyawarah. Qala rahimahullah sami'tu sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda yaqul kata beliau saya mendengar seseorang hakiman min hukama'i Samarqandi, yaitu adalah orang-orang yang bijak dari para hukama hakim Samarkanda, yaitu yang dari Samarkanda. Yaqul beliau berkata, inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Inna wahidan min talabil ilmi, sesungguhnya ada seorang penuntut ilmu syawarani fi talabil ilmi yang meminta pendapat kepadaku. Wa kana azmu ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Nah, kemudian mengenai perjalanan mencari ilmu sementara ia berniat pergi ke Bukhara, ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi, untuk belajar. Wa hakadha yanbaghi ayyastashira fi kulli amrin. Nah, yang demikian itulah artinya apa? Yaitu tadi minta arahan kepada gurunya ketika akan memilih tempat belajar. Nah, kalau sekarang mungkin meminta arahan kepada gurunya memilih pondok atau sekolah di mana anak kita akan belajar. Kurang lebih begitu kalau hari ini. Kalau di zaman dulu ini. Gitu kan. Demikianlah seharusnya wahakadha yanbaghi ayyastashira fi kulli amrin. Demikianlah seharusnya seseorang itu bermusyawarah dalam setiap urusan fi kulli amrin. Fa inna Allah ta'ala amar rasulahu bil musyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah bil musyawarah fi kullil umur. Memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Walam yakun ahadun afdala minhu. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adhalika umira bil musyawarah. Meskipun beliau itu adalah orang yang sangat utama, orang yang sangat masum, beliau tetap diperintahkan umirah bil musyawarah, diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umur hatta hawaijil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bermusyawarah bersama ashabahu, yaitu dengan para sahabatnya, fi jamil umur, dalam setiap urusan, hatta hawaijil bait, bahkan
berkaitan dengan urusan rumah tangga beliau sekalipun. Masya Allah. Nah, artinya apa? Yang yang perlu kita pahami bersama bahwasanya walaupun orang pintar, walaupun orang cerdas itu tidak kalah pentingnya itu juga dalam menentukan sesuatu itu senantiasa meminta nasihat atau petunjuk kepada orang-orang soleh atau kepada guru kita. Artinya apa? Bermusyawarah di situ, gitu kan. Nah, karena kenapa? Di dalam syarah Ta'limul Muta'allim yang kami baca itu adalah dijelaskan bahwasanya musyawarah itu merupakan cara untuk menyelamatkan seseorang dari keterbatasan pandangan sendiri. Kalau dalam bahasanya itu begini, ra'yul wahid qad yazillu wa ra'yul jama'ati aqrabu ila shawab. Masya Allah. Ra'yul wahid qad yazillu. Pendapat satu orang itu bisa tergelincir. Wa ra'yul jama'ah aqrabu ila shawab. Sedangkan pendapat banyak orang itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu, kita senantiasa harus haus dengan nasihat-nasihat guru-guru kita atau ulama-ulama kita, gitu kan. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul di dalam memilih sesuatu atau ingin menentukan sesuatu, itu senantiasa itu terarah dan menjadikan kita itu ada tempat untuk bertanya atau berkonsultasi. Karena kenapa? Sebagaimana tadi disampaikan, ra'yul wahid qad yazilu wa ra'yul jama' aqrab ila shawab. Karena pendapat satu orang itu sangat mudah tergelincir, sedangkan pendapat banyak orang itu bisa mendekati benar. Nah, sebagaimana juga disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amri gitu kan. Di dalam surat Al Imran itu ayat 159 Allah itu menyampaikan Allah berfirman itu wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini di dalam penjelasan-penjelasan syarah kitab Ta'lim itu pun juga dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwasanya umirah bil musyawarati tatyiban likulubihim wa ta'liman lil ummah. Nah, ini kenapa kita itu sangat penting dalam menentukan sesuatu itu melewati minta petunjuk kepada guru atau bermusyawarah. Karena kata beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, umira bil musyawarah tatyiban liqulubihim wa ta'liman lil ilmah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini penjelasan ulama Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya beliau diperintahkan bermusyawarah untuk membahagiakan hati para sahabat dan sebagai pendidikan bagi umatnya, yaitu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji bahwasanya kita untuk menentukan masa depan hidup kita atau anak-anak kita atau murid-murid kita, kita itu jangan sendirian. Karena kenapa? Karena terkadang itu solusi itu selalu ada pada orang lain. Dalam pemecahan masalah terkadang pun juga ada pada orang lain. Sehingga kita sebisa mungkin dalam menentukan masa depan kita dan anak-anak kita itu tidak sendirian. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, karena kadang-kadang orang lain itu pikirannya lebih jernih, melihat hidup dibandingkan diri kita yang masih minim pengalaman hidup. Makanya pentingnya kita minta petunjuk atau musyawarah dengan guru kita, minta arahan kepada orang tua kita, khususnya kita sebagai seorang pelajar tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sekali lagi senantiasa kita tidak boleh bosan-bosan untuk meminta nasihat kepada guru-guru kita agar senantiasa apa yang kita pilih itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah. Nah, sehingga juga ada hal penting yang juga disampaikan bahwasanya al-musyawaratu sababun lissalamah minal khata. Karena musyawarah itu adalah sebab keselamatan dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bishawab. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Wahid. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, matur nuwun atas penyampaian materinya Ustaz Efni Mubarak MPD. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah sebentar lagi akan masuk sesi tanya jawab. Kami ingin sampaikan sedikit informasi dari Ma'had Wakaf Aliza. Mohon operator bisa menampilkan. Alhamdulillah saat ini tengah berlangsung ya, perluasan dari Masjid Dar Al-Mustafa untuk kelas para santri penghafal Al-Quran. Jadi kami sampaikan kepada sahabat MBA TV, ayah, bunda, ustadz, ustadzah seluruhnya saat ini telah berlangsung pembangunan atau perluasan dari Masjid Dar Al-Mustafa untuk pembangunan kelas bagi santri para penghafal Al-Quran. Bagi jenengan yang ingin menambah amal jariah, bisa menghubungi kontak person yang telah tertulis. Atau yang ingin langsung mendapatkan pahala jariah bisa langsung mensedekahkan hartanya di nomor yang telah tertera. Demikian informasi dari Ma'had Wakaf Aliza. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi jenengan yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kita pada malam ini, bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz sudah ada di kolom chat yang bertanya. Mohon izin kami bacakan Ustadz ini. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana dengan kondisi saat belajar Islam? Murid suka pilih-pilih guru yang mau mengajarkan. Sampai saat guru tersebut dianggap tidak cocok, kemudian kurang semangat. Dari sahabat MBA TV dengan inisial SS, Ustaz. Monggo Ustaz, bisa langsung dijawab. Alhamdulillah. Ini biasanya dinamika-dinamika yang terjadi pada pelajar-pelajar sekarang, yang mana kadang-kadang benar di dalam pertanyaan ini, kondisi saat belajar Islam, murid suka pilih-pilah guru yang mau mengajarkan sampai saat guru tersebut dianggap tidak cocok, kemudian kurang semangat. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang penting bagi kita sebagai orang tua atau bahkan pendidik. Memilih guru itu memang penting, bahkan Imam Az-Zarnuji tadi juga mengajarkan cara memilih guru yang alim, wara' dan matang. Nah, namun tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan antara memilih guru sebelum belajar dengan mudah meninggalkan guru setelah belajar karena merasa tidak cocok. Kadang-kadang kan ini yang sering terjadi, kan. Nah,
ekspektasinya murid kadang-kadang itu sangat tinggi terhadap guru gitu kan. Sehingga ketika guru menyampaikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan seleranya gitu kan. Eh, ini menjadi catatan penting bagi anak-anak kita gitu. Nah, ada satu hal penting yang kemudian eh, ketika kita belajar dan kemudian seorang guru itu harusnya betul-betul bagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji itu senantiasa berusaha untuk a'lam, senantiasa berusaha untuk aura, senantiasa berusaha untuk asan gitu ya. Artinya apa? Murid itu memang kadang-kadang itu ada level-level murid gitu. Ada level yang memang eh, apa di bawah rata-rata, menengah atau yang tinggi gitu kan. Yang kadang-kadang butuh tantangan dan lain sebagainya. Nah, maka kita sebagai seorang guru pun juga harus harus upgrade diri gitu ya. Jangan karena kita menjadi seorang guru terus kemudian ketika ada murid kita itu yang cara belajarnya itu butuh butuh mengupgrade diri kita ya kita harus mengupgrade gitu. Karena kenapa seyogianya seorang guru itu adalah senantiasa alam, senantiasa terus belajar, tidak merasa cukup dengan yang sudah dipelajari, aura dan senantiasa lebih hati-hati dari hal-hal yang bermaksiat atau yang syubhat sekalipun, karena murid di situ langsung melihat gitu kan. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah asan, yaitu senantiasa memiliki kematangan dalam berpikir atau arif dan bijaksana itu tadi gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Imam Abu Hanifah tadi itu sabattu inda Hammadin fanabattu gitu. Aku menetap bersama Hamad gitu kan, maka aku bertumbuh. Nah, artinya apa? Beliau itu tidak berkata aku mencari guru yang selalu membuatku nyaman gitu. Tetapi beliau itu bertahan bersama guru yang membuat ilmunya matang. Nah, kalau ada murid yang pilih-pilih guru, nah bisa jadi ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, artinya apa? Beliau itu senantiasa mencari guru, ya, mencari guru yang membuat ilmunya matang, gitu kan. Bukan sekedar membuat beliau nyaman dalam belajar, tidak. Gitu. Nah, makanya perlu kita renungkan, kita sebagai seorang guru, terkadang yang tidak cocok itu bukan gurunya, gitu kan. Tetapi hawa nafsu kita yang yang tidak suka diarahkan gitu kan. Nah, ini bisa jadi yang terjadi permasalahan pada muridnya itu apa? Ya itu tadi eh, terkadang itu yang tidak cocok itu bukan bukan gurunya gitu kan. Tetapi hawa nafsu murid yang tidak mau diarahkan. Nah, ini titiknya di sini bisa jadi ketika ada murid yang pilih-pilih guru gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita itu sebagai seorang guru seyogyanya itu tidak selalu mengatakan kepada anak-anak kita itu apa yang ingin kita dengar gitu kan. Tetapi kita senantiasa mengatakan apa yang harus kita dengar gitu kan. Nah, tentu jika ada masalah prinsip gitu kan, misalkan akidahnya menyimpang,
atau guru agama yang tidak amanah gitu kan, maka tentu kita apa namanya mencari guru yang lain jika jika berkaitan dengan akidahnya yang menyimpang atau guru tersebut tidak amanah. Karena kenapa? Karena hal demikian, guru yang demikian itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Namun jika alasannya murid itu tadi hanya karena metode mengajar berbeda atau terlalu disiplin misalkan gitu kan, atau tidak sesuai dengan selera pribadi nafsunya tadi itu, maka disitulah seorang murid itu harus belajar tentang bersabar dalam menuntut ilmu dan tawadhu itu tadi. Karena sekali lagi eh, bisa jadi itu apa bukan karena gurunya yang tidak cocok, sekali lagi bisa jadi bukan karena gurunya yang tidak cocok gitu kan, tetapi hawa nafsu si murid itulah yang terkadang tidak mau diberi arahan atau bimbingan itu tadi. Oleh karena itu janganlah kita itu menjadi apa namanya generasi yang selalu mencari guru yang cocok dengan diri kita, tetapi tidak pernah membentuk diri agar cocok dengan kebenaran gitu kan. Nah, artinya hakikat belajar itu bukan mencari kenyamanan gitu kan, melainkan mencari perubahan gitu. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang ilmu tidak beradab menjadi berilmu beradab. Nah, harusnya demikian gitu yang senantiasa ada pada diri seorang murid. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, bisa jadi nggih, bukan karena gurunya yang tidak cocok, tetapi bisa jadi karena hawa nafsu sang murid tadi itu tidak suka diarahkan. Nah, insya Allah demikian Ustaz, wallahu alam. Matur nuwun atas jawaban dari Ustaz Efni. Mohon izin Ustaz, ada yang chat lagi ya. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ngapunten menyambung yang tadi. Tapi bagaimana misalnya ada sebuah kasus di mana murid yang tidak cocok dengan guru bukan karena mencari guru yang nyaman, tapi guru yang benar dan bisa dijadikan teladan. Disebabkan pribadi guru yang kurang ahsan dalam mendidik dan memberi ayat. Sebagai orang tua, bagaimana kita menguatkan anak? Afwan, syukron jawabannya. Dan sedikit saat tadi penanya pertama menyampaikan terima kasih, syukron Ustaz. Ya, Oke, alhamdulillah. Monggo dijawab untuk yang kedua Ustaz. Gimana pertanyaannya Ustaz? Pertanyaannya saya bacakan Ya. dari awal ya Ustaz. Oke. Menyambung yang tadi, bagaimana misalnya ada sebuah kasus di mana murid yang tidak cocok dengan guru bukan karena mencari guru yang nyaman, tapi guru yang benar dan bisa dijadikan teladan. Disebabkan pribadi guru yang kurang ahsan dalam mendidik dan memberi ayat. Sebagai orang tua, bagaimana kita menguatkan anak? Wan Supran jawabannya. Oke. Ya, memang kasuistik itu banyak terjadi di sekolah-sekolah atau pesantren gitu kan. Terkait dengan eh, setelah dikaji secara objektif, ternyata guru memiliki kekurangan dalam riayah atau perhatian atau mendidik atau komunikasi atau keteladanan gitu kan. Sehingga terkadang itu
benar menyebabkan anak itu tidak semangat belajar gitu kan. Maka ini yang penting gitu ya. Kita sebagai orang tua jangan langsung menyimpulkan anak-anak kita itu tidak kuat atau tidak sabar dalam belajar gitu kan. Bisa jadi eh, kebutuhan pendidikan bagi anak kita itu bisa jadi belum terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan anak. Bisa jadi begitu. Karena memang sekali lagi saya sampaikan itu sekolah atau pondok tidak ada yang sempurna 100%. Dimanapun pasti ada plus dan minus. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua bila melihat atau ada anak-anak kita sebagaimana di atas. Eh, Pertama, kita harus mendudukkan, nggih, atau memisahkan antara tadi, nggih, kekurangan guru dan kemuliaan ilmu. Nah, ini penting. Kita harus memisahkan kekurangan guru tadi itu kan dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Artinya apa? Jangan sampai anak belajar bahwa karena kecewa kepada seorang guru, lalu ia menjauh dari ilmu. Jangan sampai begitu. Tapi kita harus menyampaikan kepada anak kita, misalkan, nah, mungkin ada manusia yang tidak sempurna dalam mengajar, tetapi ilmu agama tetap mulia. Jangan karena satu orang lalu kamu meninggalkan jalan ilmu. Nah, barangkali nasihat-nasihat yang menyentuh hati anak itu yang perlu kita berikan ke anak kita. Nah, kalaulah anak kita itu mungkin kurang kurang mendengar kurang mendengarkan nasihat kita, barangkali di lembaga itu ada bisa ditanyakan kepada Ananda, nak, siapa ustadz yang paling apa namanya membuat anak itu apa istilahnya ya, nurut gitu kan. Yang menjadikan teladan dia itu siapa di tempat itu. Nah, disitulah kita bisa komunikasi dengan beliau untuk memberikan nasihat kepada beliau. Karena kenapa? Kadang-kadang nasihat gurunya yang dia teladani itu sangat masuk dan nancep kepada anak kita dibandingkan dengan kita sebagai orang tua. Gitu. Maka itu salah satu solusinya ya kurang lebih begitu. Nah, dan yang kedua, kita juga senantiasa apa namanya legowo nggih, gitu kan. Membuat hati anak kita itu legowo. Artinya apa? Kita senantiasa apa menjadikan anak itu semakin memaksa dirinya untuk belajar adab tanpa memendam luka. Jadi senantiasa mengajarkan anak adab tanpa memendam luka. Gitu kan. Karena kenapa? Karena kadang itu pengalaman di pesantren ya, di saat nyantri gitu kan, ya yang disampaikan beliau di atas itu memang ada terjadi ya, yang kami alami juga di saat nyantri. Karena kenapa? Kadang ada anak itu yang benar-benar terluka karena perkataan atau perlakuan tertentu bisa jadi dari orang tua atau guru gitu kan. Nah, oleh karena itu kita senantiasa harus nggih, harus menjadi pendengar setia dari anak-anak kita gitu kan. Karena kadang-kadang itu anak butuh tempat untuk bercerita yang kadang-kadang itu belum ditemukan di tempat dia sekolah atau di tempat dia mondok. Di saat dia sudah menemukan tempat dia bercerita, tempat dia berkeluh kesah gitu kan. Maka disitulah anak-anak itu semangat belajarnya itu pasti berbeda gitu. Nah, nah itu
kita sebagai orang tua harus menyeimbangkan dan objektif di dalam apa namanya memisahkan antara kekurangan guru dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Sehingga ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, bahwasanya eh, menjadikan anak-anak kita itu tidak memendam luka, tapi bagaimana anak kita itu tetap memiliki adab yang baik kepada orang, walaupun orang itu tidak disukai oleh anak-anak kita. Yaitu tadi senantiasa memberikan apa nasihat yang emosional atau meminta bantuan kepada ustadz yang menjadi teladannya gitu. Nah, barangkali juga tak kalah pentingnya kita juga memahamkan kepada anak bahwasanya guru yang baik itu bukan guru yang sempurna. Karena tidak ada guru yang sempurna gitu kan. Karena kadang-kadang itu anak-anak kita itu mencari guru yang ideal gitu kan dalam segala hal gitu kan. Wah, serba bisa dan lain sebagainya. Padahal semua manusia pasti memiliki kekurangan gitu kan. Nah, yang paling penting kita nasihatkan kepada anak-anak kita itu adalah eh, kita mencari guru yang akidahnya benar, terus kemudian ilmunya benar, adabnya baik, dan yang telah kalah pentingnya itu kita meneladani dari guru-guru kita itu yang baik-baik. Karena guru kita juga manusia yang kemudian juga butuh, kadang-kadang mereka juga butuh istirahat, kadang-kadang mereka juga butuh apa namanya perhatian, ya namanya juga manusia gitu. Atau yang tak kalah pentingnya tadi, jika anak-anak kita demikian, maka kita senantiasa melihat atau bertanya kepada anak-anak kita siapa guru yang paling dia teladani atau yang dia teladani di lembaga itu. Sehingga kita sebagai orang tua senantiasa bisa meminta tolong kepada guru yang tadi menjadi teladan dari anak kita. Maka sekali lagi kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar mempertahankan anak tetap berada di satu tempat belajar, tapi kita juga harus menjaga agar hati anak tetap mencintai ilmu, tetap menghormati para gurunya, dan tetap terarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun atas jawabannya, Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari Bu Windy, Ustaz. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kajian taklim muta'alim ini berlangsung. Semoga membawa manfaat bagi kita. Oke. Insya Allah kita cukupkan kajian taklim muta'alim edisi malam hari ini. Oh, mohon izin, ada yang chat lagi nggih? Oh, di Bu Windy tadi Ustaz menyampaikan jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, matur nuwun Bu Windy dan Kakak SS ya yang sudah menyampaikan pertanyaan di sesi tanya jawab ini. Mohon izin untuk malam ini kami akhiri Ustaz. Sebelum diakhiri mohon panjenengan bisa menyampaikan closing statement untuk pertemuan kajian taklim talim malam hari ini Ustaz. Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua guru itu sempurna sebagaimana tidak ada murid yang sempurna. Namun satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai kekurangan manusia membuat kita kehilangan kecintaan kita kepada ilmu. Senantiasa kita terus
menghormati guru-guru kita, mengambil kebaikan dari guru-guru kita, mendoakan kekurangannya. Dan jika harus mencari lingkungan yang lebih baik, maka senantiasa kita ambil langkah yang baik dengan adab yang baik dan kebijaksanaan yang baik. Karena kenapa? Karena pada akhirnya yang akan menghantarkan kita kepada keberhasilan bukan hanya kecerdasan semata, tetapi hati yang tetap terarah, tawadhu, dan istiqomah dalam mencari ilmu. Banyak yang pintar, tetapi sedikit yang terarah. Dan orang yang terarah akan lebih mudah sampai kepada tujuan daripada orang yang hanya mengandalkan kepintarannya. Semoga Allah menjadikan kita murid-murid atau sebagai pelajar yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan atau kajian Ta'lim Muta'alim edisi tanggal 3 Juni 2026 Insya Allah berakhir. Bagi panjenengan yang ingin mendapatkan rekaman kajian Ta'lim Muta'alim edisi tanggal 3 ini, insya Allah kami akan upload di kanal YouTube MBA TV. Jadi panjenengan bisa ambil ya untuk didengarkan sendiri begitu ya dengan keluarga, bisa di-share juga ke kawan-kawan begitu. Insya Allah besok akan kami upload di akun YouTube MBA TV. Makatan informasi yang ingin kami sampaikan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada pemateri kita malam hari ini, Ustadz Hafni Mubarak MPD, juga dumateng panjenengan semua ya, kepada panjenengan semua yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Semoga penyampaian materi pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan seluruh umat pada umumnya. Kami yang bertugas juga mohon maaf jika ada salah-salah kata ya atau penyajian yang kurang berkenan pada panjenengan semua. Kita ketemu di Rabu depan dengan kajian yang sama, Ta'lim Muta'alim, tentunya dengan tema yang berbeda, meneruskan kitab Ta'lim Muta'alim. Tetap diasuh narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Hafni Mubarak MPD. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.